Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah episode keempat, ya pertemuan keempat pembelajaran kitab Al-Manzumah Al-Baiquniyah fi Mustalah Hadis. Ya, yakni pada disiplin ilmu Mustalah Hadis yang menggunakan kitab Al-Manzumah Al-Baiquniyah, yakni pertemuan yang keempat. Baik, langsung kita masuk. Qala musannif rahimahullahu taala, ya. Musannif rahimahullahu taala berkata di dalam kitabnya, kitab nazamnya, ya. Wa ma udhifa lin nabiyil marfu'u wa ma litabi'in huwal maqtu'u. Ya, sekali lagi, wa ma udhifa lin nabiyil marfu'u wa ma litabi'in huwal maqtu'u. Taib. Wa ma udhifa lin nabiyil marfu'u wa ma litabi'in huwal maqtu'u. Wa ma udhifa, dan hadis atau apa-apa segala sesuatu udhifa lin nabi yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu disebut dengan istilah al-marfu'u. Ya, ini adalah hadis marfu, ya. Jadi seluruh apa-apa, ya, hadis yang dia disandarkan langsung kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka dia disebut dengan istilah hadis marfu. Wa ma litabi'in, dan hadis yang dia disandarkan, sandaran akhirnya adalah kepada tabi'in, ya, huwal maqtu'u, maka itu disebut sebagai hadis maqtu', ya. Jadi apa yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah hadis marfu, dan apa yang disandarkan kepada tabi'in adalah hadis maqtu'. Baik. Hadis dari segi akhir sanatnya, ini hadis ditinjau dari segi akhir sanatnya, ya. Wa ma udhifa lin nabiyil marfu'u wa ma litabi'in huwal maqtu'u. Yang pertama hadis marfu, ya, tadi adalah yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Adalah hadis yang akhir sanatnya adalah perkataan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, perbuatan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ataupun ketetapan atau pembenaran dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi hadis marfu itu sandaran akhirnya bisa dari perkataan Nabi, dari perbuatannya Nabi, maupun dari ketetapan atau pembenaran dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebut dengan hadis marfu. Jadi akhir sanatnya itu tersambung, ya, disandarkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, baik dari perkataan beliau, dari perbuatan beliau, maupun dari ketetapan beliau. Misalnya dari perkataan beliau Shallallahu alaihi wasallam, misalnya periwayatannya adalah qala Nabi Shallallahu alaihi wasallam, misalnya seperti itu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata, ya. Atau bisa juga dari perbuatan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya. Ra'aitu Nabi Shallallahu alaihi wasallam, saya melihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam melakukan ini dan itu, misalnya ada sahabat yang meriwayatkan seperti itu. Maka ini namanya juga hadis marfu karena sandaran akhirnya adalah perbuatan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam atau dari ketetapan Nabi, ya. Yang melakukan itu bukan Nabi, ya, tetapi dia melakukan itu di depan Nabi, diketahui oleh Nabi dan Nabi tidak mengingkarinya atau dibenarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka itu ketetapan Nabi dan dia termasuk hadis yang marfu, ya, sandaran akhirnya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada yang namanya hadis maktu, ya, maktu. Ya, ini adalah hadis yang akhir sanatnya, ya, adalah disandarkan kepada perkataan atau perbuatannya tabi'in. Ya, hadis maqtu adalah hadis yang akhir sanatnya adalah perkataan dan juga perbuatannya tabi'in. Jadi Nabi itu punya murid, muridnya Nabi itu namanya sahabat. Nah, sahabat ini punya murid, muridnya sahabat ini adalah namanya tabi'in. Nah, hadis yang disandarkan sandaran akhirnya kepada tabi'in, ya, baik itu perkataannya tabi'in maupun perbuatannya tabi'in, maka itu disebut dengan istilah hadis maqtu.
Ya, istilahnya adalah hadis maqtu yang sandaran akhirnya kepada tabi'in. Taib. Sekarang ketika kita membahas hadis marfu tadi adalah perkataan, perbuatan dan ketetapan Nabi. Tapi kenapa di sini ketika membahas hadis maqtu hanyalah perkataan dan perbuatan tabi'in saja, kok tidak ada ketetapannya? Ya. Benar, memang karena ketetapan atau pembenaran ini khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bahkan bukan hanya tabiin, sahabat pun tidak bisa. Ya, tidak bisa disandarkan kepada ketetapannya sahabat, tidak bisa. Karena ketetapan ini hanyalah khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu membenarkan sesuatu, tidaklah Nabi itu membenarkannya kecuali atas bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah itu tidak membenarkan sesuatu dengan hawa nafsunya, melainkan atas wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan tabiin dan sahabat tidak menerima wahyu, ya maka di sini tidak ada ketetapan dari tabi'in maupun sahabat maupun yang lainnya. Ketetapan ini khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kembali ke hadis maktuk tadi, yakni hadis yang akhir sanadnya adalah disandarkan kepada tabi'in. Misalnya perkataan dari Imam Hasan Basri rahimahullahu taala, ya. Dan kedudukan hadis maktuk ini menurut jumhur para ulama, maka dia tidak bisa dijadikan sebagai hujah, ya tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Karena kedudukannya hadis maktu ini sama dengan perkataan seorang muslim pada umumnya. Taib. Nah, ini contohnya, contoh hadis marfu, ya, contoh hadis yang marfu yang tersambung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya, hadatsana Yahya ibn Yusuf, ahbarona Abu Bakrin huwa ibn Ayas, qala an Abi Hasin, an Abi Salih, an Abi Hurairah radhiyallahu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ausini." Qala la taghdab wa raddada miraran qala la taghdab. Nah, di sini ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "La taghdab." Berarti hadis ini disandarkan kepada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari disandarkan kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah hadis yang marfu, ya. Yang sandaran akhirnya adalah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib, kita lanjutkan, dilanjutkan di bait yang berikutnya yang ditulis oleh musannif rahimahullahu taala, wal musnadul muttasilul isnadi min rawihi hatal mustafa walam yabin wa ma bisam'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil mustafa fal muttasil. Sekali lagi. Wal musnadul muttasilul isnadi min rawihi hatal mustafa walam yabin wa ma bisam'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil mustafa fal muttasil. Tapi yang pertama, wal musnadu, ya, dan yang disebut dengan hadis musnad, ya, ya ini adalah al-muttasilul isnadi, ya, yang sanatnya tersambung, ya, min rawihi dari para perawinya, hattal mustafa yang dia tersambung terus para perawinya sampai kepada al-mustafa, ya, sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam walam yabin dan tidak terputus. Ini yang disebut dengan hadis musnad, ya. Jadi hadis musnad itu yang dia sanatnya tersambung terus dari para perawinya sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau al Mustafa, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa terputus sanatnya. Itu yang disebut dengan hadis musnad. Kemudian wama bisam'i, ya, kulli rawin yattasil isnaduhu lil Mustafa fal muttasil. Wama bisam'i, dan hadis yang didengar kulli rawin yattasil isnaduhu, ya, didengar oleh para semua perawi, ya,
yattasil isnaduhu, sanadnya tersambung ya, lil Mustafa kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, al-Mustafa ya. Fal mutasil itu disebut dengan hadis mutasil. Jadi di sini didefinisikan oleh beliau disebutkan hadis yang didengar semua perawi dan bersambung sanadnya hingga Mustafa adalah hadis muttasil. Taib. Sampai sini mungkin kita akan berpikir. Tadi hadis musnad adalah hadis yang sanadnya tersambung dari seluruh perawinya sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa terputus. Dan di sini juga disebutkan hadis yang didengar semua perawi bersambung sanadnya sampai Al Mustafa sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hadis muttasil. Ya. Nah, apakah hadis musnad dan muttasil ini sama? Ya. Nah, ketika di sini penamaannya berbeda, di sini disebut hadis musnad, di sini disebut hadis muttasil, maka tentu berbeda pula definisinya. Ya. Dari yang dijelaskan beliau di kitabnya, ini seolah-olah sama. Tetapi sebenarnya antara hadis musnad dengan hadis mutasil itu dua hal yang berbeda. Maka disebut dengan istilah yang berbeda. Yang satunya disebut dengan istilah hadis musnad, yang satu disebut dengan istilah hadis mutasil. Taib. Sekarang perbedaan antara hadis musnad dengan hadis muttasil. Ya. Yang pertama hadis musnad. Ya. Apa itu hadis musnad? Ya, ini adalah hadis yang secara khusus ya, sebutan secara khusus bagi hadis yang sanatnya dia mutasil dan marfu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadis musnad itu dikhususkan bagi hadis yang dia mutasil, dia tersambung tadi ya, mutasil tersambung ya. Kemudian marfu dia. Sandaran akhirnya adalah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadis musnad itu dia sanatnya tersambung dan juga dia tersambungnya itu sandaran akhirnya adalah kepada Al Mustafa, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang disebut dengan hadis musnad. Nah, sekarang yang kedua adalah hadis mutasil atau istilah lainnya mausul ya. Sama ini ya. Mutasil mausul ini maksudnya sama. Nah, apa itu hadis mutasil? Yakni yang secara umum bagi hadis yang sanatnya tersambung. Ya. Kalau musnad tadi khusus tersambung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau mutasil ini umum, pokoknya dia tersambung. Entah itu tersambung kepada Nabi, kalau tersambung kepada Nabi namanya marfu, ataukah dia tersambung kepada sahabat. Kalau tersambung kepada sahabat namanya mauquf, atau yang lainnya, tersambung kepada yang lainnya. Ya. Seperti misalnya eh, periwayatan kitab Sahih Bukhari misalnya. Nah, itu seseorang diriwayatkan terus. Nah, sandaran akhirnya dia disandarkan kepada Imam Al-Bukhari. Ya, maka ini namanya dia hadis yang mutasil, tetapi mutasilnya dia adalah kepada Imam Al-Bukhari. Seperti itu contohnya. Itu hadis yang mutasil. Jadi musnad tadi yang khusus tersambungnya kepada Nabi. Kemudian hadis mutasil dia adalah yang penting tersambung. Entah itu tersambung kepada Nabi, kalau tersambung kepada Nabi namanya marfu, ataukah tersambung kepada sahabat atau yang lainnya. Taib. Kemudian dilanjutkan pada bait berikutnya oleh beliau musannif rahimahullahu taala. Musalsalun qul ma ala wasfin ata mithlu ama wallahi ambanil fata kadaka qad haddatsanihi qaima au ba'da an haddatsani tabassama. Kali lagi ya. Musalsalun qul ma ala wasfin ata mithlu ama wallahi ambanil fata kadaka qad haddatsanihi qaima au ba'da an haddatsani tabassama. Taib. Musalsalun ya, yang pertama ini adalah hadis musalsal ya, disebut sebagai hadis musalsal. Kul ya, katakan itu sebagai hadis musalsal, apa itu? Ma'ala wasfin ata, yakni hadis ala wasfin ata yang dia berada di atas sifat-sifat tertentu ya. Jadi hadis musalsal yang disebut dengan hadis musalsal adalah hadis yang dia memiliki atau mengandung sifat tertentu.
Di sini langsung disebutkan oleh beliau contohnya mithlu ama wallahi ambanil fata. Ya. Misalnya seseorang meriwayatkan dengan mengatakan wallahi ambanil fata. Demi Allah seseorang telah mengabarkan, seorang pemuda telah mengabarkan kepadaku. Misalnya seperti itu. Kemudian disebutkan juga contoh lainnya oleh beliau rahimallahu taala kadzaka qad haddatsani hiqaima. Misalnya begitu juga dengan periwayatan dengan mengatakan qad haddatsani hiqaima. Sesungguhnya dia telah mengabarkan kepadaku, meriwayatkan kepadaku qaimah dengan sambil berdiri ya. Jadi gurunya itu meriwayatkan sambil berdiri, kemudian gurunya lagi meriwayatkan sambil berdiri, terus begitu sampai akhir sanatnya. Au ba'daan haddatsani tabassama atau contoh lagi setelah dia mengabarkan kepadaku atau meriwayatkan kepadaku tabassama dia tersenyum. Jadi gurunya ini setelah dia meriwayatkan suatu hadis kemudian dia tersenyum. Kemudian dia dari gurunya lagi, gurunya juga sama. Setelah mengabarkan hadis itu dia tersenyum. Kemudian dari gurunya lagi, begitu juga dia setelah mengabarkan hadis terus tersenyum. Begitu seterusnya sampai akhir sanad. Maka ini disebut dengan istilah hadis musalsal yang dia ada sifat tertentu ya. Seperti tadi, perkataan demi Allah ya, demi Allah seorang mengabarkan kepadaku, kemudian dari riwayat yang berikutnya juga mengatakan demikian, demi Allah fulan, Syekh fulan mengabarkan kepadaku, demi Allah Syekh fulan, seterusnya sampai akhir sanadnya. Itu namanya hadis musalsal, memiliki kesamaan. Jadi di atas sifat yang berkesinambungan terus sama. Atau ini kata kakot hadasani hikoima dikabarkan atau riwayatkan dengan sambil berdiri, gurunya sambil berdiri. Jadi misalnya saya mendapatkan hadis dari guru saya mengabarkan kepada saya sambil berdiri. Kemudian guru saya mendapatkan dari gurunya lagi, gurunya guru saya itu dia mengabarkan hadisnya sambil berdiri. Begitu seterusnya sampai akhir sanad. Ini namanya hadis musalsal yang di atas sifat tertentu dan itu berkesinambungan. Taib. Hadis musalsal adalah hadis yang para perawinya dalam sanadnya berkesinambungan pada sifat-sifat atau kondisi tertentu. Nah, hadis musalsal dibagi menjadi tiga. Misalnya, pertama musalsal dengan keadaan para perawi. Contohnya tadi, misalnya perawinya sambil berdiri, ya dia meriwayatkan sambil berdiri, ya, keadaan para perawi. Kemudian musalsal dengan sifat para perawi setelah mengabarkan suatu hadis, kemudian perawinya tersenyum. Contohnya tadi seperti itu. Atau yang ketiga, musalsal dengan sifat-sifat periwayatannya. Jadi ada sifat periwayatan. Misalnya ada namanya hadis musalsal Yaumul Arafah ya. Yang mana hadis musalsal itu hanya diriwayatkan pada hari Arafah ya. Gurunya meriwayatkan kepada muridnya di hari Arafah. Kemudian murid tersebut mengabarkan kepada muridnya lagi di hari Arafah. Begitu seterusnya. Ya, musalsal yaumul Arafah. Ada lagi namanya musalsal yaumul Aid ya. Musalsal yaumul Aid yang hanya diriwayatkan pada hari Aid, baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha. Itu contohnya musalsal dengan sifat periwayatannya. Tapi inilah pelajaran kita kali ini dan insya Allah akan kita lanjutkan lagi di pelajaran yang berikutnya. Walhamdulillahirabbil alamin.